Shalom pemuda-pemudi yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kita akan melakukan PA online kita. Sebelum kita melakukan PA kita, terlebih dahulu kita bernyanyi dari Kidung Rohani Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Teman-teman, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena hari ini Engkau masih menyertai kami boleh melakukan PA online kami Bapa. Bapa yang baik, kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami, supaya kami mampu Tuhan melakukan diskusi ini di dalam nama-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Baik teman-teman, ayat yang menjadi bahan PA kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang kelima sampai ayatnya yang ke-12. Saya akan membacakan kepada kita semua. 1 Raja-Raja 3 ayat 5 sampai 12. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja yang menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang dan atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum. Sampai demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, pemuda-pemudi yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah hikmat. Nah, pemuda-pemudi adalah pemuda-pemuda yang memiliki jiwa yang harus berperan aktif pada masa mudanya, karena pada saat itulah pemuda akan mengukir karirnya, karena pemuda jugalah yang menjadi penerus bangsa dari negara ini. Nah, dalam situasi saat ini, situasi pandemi, apakah pemuda berhenti untuk berkarir?
Ini pertanyaan yang muncul kepada kita pada saat ini. Apakah kita berhenti berkarir, belajar di masa muda kita? COVID-19 bukan hanya mengancam orang tua, tapi pemuda-pemudi juga ikut terancam, baik setiap aspek ekonomi, pendidikan, bahkan nyawa kita juga terancam. Setiap kategori, baik orang tua maupun anak-anak, bahkan pemuda-pemudi dengan kondisi saat ini pasti terganggu. COVID-19 tidak mengenal usia, bahkan usia muda pun terancam dengan adanya COVID-19. Tapi jiwa muda bukan berarti menyerah dalam hal seperti ini. Bukan hal menyerah karena ada hambatan seperti ini. Walaupun saat ini kita diharuskan untuk beraktivitas di rumah, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, pemuda haruslah tetap berkarya. Pemuda haruslah tetap berkarir. Sebagai pemuda-pemudi juga harus bijak dan berhikmat dan membuat suatu keputusan dan menyikapi dan mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi saat ini. Jadi pemuda-pemudi tidak boleh berhenti berkarya, tidak boleh berhenti berkarir. Hikmat dapat diartikan sebagai kebijakan, kearifan, kepandaian, ataupun kebijaksanaan. Demikian juga pengertian akan pengetahuan. Jadi pemuda-pemudi juga harus berhikmat dalam situasi saat ini. Nah, yang menjadi diskusi kita hari ini ada 6 pertanyaan yang boleh saya berikan. Saya akan bacakan kepada pemuda-pemudi sekalian. Yang pertama pertanyaannya demikian. Dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5 ada kata mintalah. Kita diminta pada saat ini untuk mencari ataupun menafsirkan ataupun apa makna dari kata itu jika kita lihat dari Matius 7 ayat 7. Nah, pertanyaan yang kedua, dalam ayatnya yang ke-7, di situ ada kata muda. Jadi kita harus melihat apa makna kata muda ketika kita melihat Nabi Yeremia dipanggil dan diutus dalam Yeremia 1 ayat 6-7. Pertanyaan yang ketiga, siapakah sumber hikmat yang sebenarnya jika kita lihat dari 1 Raja-Raja 4 ayat 29, dan apa hasil dari hikmat yang diberikan Tuhan ketika Salomo memberi keputusan 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-28. Pertanyaan yang keempat, kita sudah mengetahui makna kata mintalah dalam ayat 5 dan juga dari Matius 7 ayat 7. Nah, pertanyaannya seperti ini, apakah hubungan dari makna kata itu dengan pemuda yang mempersiapkan diri untuk berkarir, belajar dalam situasi COVID-19? Pertanyaan yang kelima, kita juga sudah mengetahui kata muda yang kita cari dari ayat 7 dan Yeremia 1 ayat 6-7 ketika Nabi Yeremia dipanggil dan diutus. Nah, sebagai muda-mudi, apakah hubungan dan makna dari kata itu ketika dihubungkan dengan panggilan kita sebagai anak muda yang berhikmat, yang memperoleh hikmat dari Tuhan? Nah, pertanyaan yang terakhir, apa kesan dari PA kita ini yang kamu boleh dapatkan? Kamu boleh memberi tanggapanmu tentang PA kita hari ini. Apa motivasi yang bisa membangkitkan kita dalam berkarya ataupun berkarir? Demikian yang boleh kita diskusikan. Selamat berdiskusi untuk kita. Shalom.